Nah, ini yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang masih muda. Untuk merintis karir kita butuh yang namanya mentor. Nah, apa bedanya mentor dengan guru? Apa bedanya mentor dengan pembimbing? Ya. Mentor ini adalah guru, pembimbing, pelindung, pembela, promotor. Nah, kalau Anda ketemu itu kita dipromosikan. Ya. Saya di Tegal pertama ketemu dengan seorang penulis, mungkin yang kenal, namanya P. Ardianto Supriyadi. Itu angkatan 66, guru SMA. Disitulah saya belajar menulis, ya. Menulis puisi saya belajar di situ. Ya. Iya. Apa? Nah, cek bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun untuk semua. Jadi Pak Detik, Bu Detin, dan semua adik-adik, Endang Srianani, Bambang Sartono, Rukuni Tasutami, dan pasangannya masing-masing. Ada Mas Santo, ada Mas Wasit, ya. Dan juga dari keluarga Nyonya, ada Mas Ito, ada Mbak Yayu, Mbak Meni, ya. Mbak Meni di sini terus hari dan dengan semua suami istri, anak-anak, cucu yang ikut. Ada Bule Nani. Jadi ini yang belum kenal, ini Bule Nani ini istrinya om saya, namanya Pak Imam Sumarno. Itu adiknya bapak saya yang saya ikuti pertama kali ketika saya ada di Semarang. Ini ada beliau ini sama putra-putranya. Ada Pak Yanto, mohon maaf Pak Yanto dan Bu Yanto. Kemudian ada Prof. Hartono dan Yusam. Jadi ini baru kenal dengan saya. Kerjaannya udah banyak ya. Siapa yang kelewatan? Ada Mas Bayu, anak-anak, Lintang, Mesti, Mas Rizky, Mas Bayu, Tia, Pak Mas Wadi belum datang. Ya ini luar biasa. Masih bekerja. Kelihatannya lebih keras dari saya kerjanya. Ya sudah, Raja dari Opa-Opa, Bu Yuli, Pak Teguh, ya. Ini mulai dari Raja kecil, TK mungkin sampai segini paling besar. Kemudian yang dari teman-teman yang terus mendampingi saya bekerja, ada Pak Eko dan istri, anak-anak. Kemudian juga beberapa karyawan, ya. Semua yang nggak bisa saya sebut satu persatu ada artiannya di sini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya khusus minta izin kepada istri saya, karena saya tahu kalau saya ngomong itu selalu pesannya ojo duwo-duwo. Saya kali ini minta izin, saya mau ngomong agak panjang. Bukan apa-apa, karena saya ingin terutama untuk anak-anak saya sendiri, dan siapa tahu ada gunanya juga untuk yang lain. Saya hanya ingin memberi semangat. Ya kan banyak yang bertanya, Pak Bambang enak, ya. Sekarang mau apa bisa. Ya. Sebenarnya enggak juga.
Jadi mungkin ini yang kebetulan nasibnya nggak begitu baik ya, saya beritahu, mungkin saya lebih buruk daripada saudara-saudara semua. Ya, saya mulai dari saya lulus SMA, ini Mbak Detik tahu, tahun 74, saya lulus SMA. Begitu lulus itu membayangkan untuk kuliah aja nggak berani, apalagi kok minta buat saya dikuliahkan, udah tahu itu nggak mungkin, gitu ya. Zaman dulu 74 itu masih kalau kuliah harus bayar uang pangkal, harus kayak gitu. Oh sama sekali nggak punya uang, sekolahnya nggak punya uang, nggak mungkin ya. Saya ketika SMA punya kenangan yang luar biasa. Itu saya punya guru SMA, namanya Pak Sumedi. Kalau dia masuk kelas, saya itu termasuk yang deg-degan. Dia kalau masuk kelas itu mengumumkan siapa yang belum membayar SPP, dan itu pasti nama saya ada. Nah itu saya kira dengan begitu sudah tahu bagaimana situasinya. Jadi kalau ada anak-anak yang ketika lulus SMA nggak bisa membayangkan bisa kuliah, itu ya seperti itu. Dan saya membaca itu, itu saya baca sendiri tiap hari. Nah kemudian untuk cari jalan keluar, saya dikirim kemana? Dikirim suruh ikut Pak D saya di Tegal. Ya. Pak D saya kepala DPU, saya karena ponaannya ya ada kalau itu dinasti lah kira-kira gitu. Ya, koalisi KKN, saya jadi kepala gudang. Ya, jadi sejak muda ngurusin macam-macam, tapi kalau di rumah itu ya benar-benar ngurusin macam-macam. Rumahnya besar sekali, rumah dinas kuno. Saya saben hari harus ngepel, ya harus disapu dulu. Halamannya luas sekali. Ya. Sekarang kalau orang lewat mau ke Brebes di Tegal di agak ke barat itu ada rumah besar. Sekarang mungkin dipakai kantor apa saya tidak tahu. Itulah saya dulu berada di situ, ngurusin taman, memotong rumput, ya, macam-macam kerjaan itu harus dikerjakan, mau peni ayam, marmut, macam-macam, ya, harus cuci piring, bersihkan kamar mandi, itu kerjaan saya. Jadi kalau sekarang ada orang ngepel ngeluh, saya dalam batin cuma tertawa-tawa aja. Itu kerjaan saya zaman dulu. Jadi kadang-kadang, Bapak sekarang nggak pernah tahu. Ini nyonya saya sekarang luar biasa. Saya dulu biasa cuci piring, tapi sekarang yang namanya dapur itu nggak boleh sama sekali saya ke dapur. Jadi saya nggak pernah tahu itu di dapur ada apa, gitu. Nggak pernah tahu. Nah, kemudian setelah di Tegal, justru di dalam situasi kayak begitu, saya mulai belajar. Saya belajar bergaul, saya belajar berorganisasi, belajar menjadi wartawan. Itu saya ketemu di situ. Nah ini yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang masih muda. Untuk merintis karir kita butuh yang namanya mentor. Nah, apa bedanya mentor dengan guru? Apa bedanya mentor dengan pembimbing? Ya. Mentor ini adalah guru, pembimbing, pelindung, pembela, promotor. Nah, kalau Anda ketemu itu kita dipromosikan. Ya. Jadi misalnya seperti Pak Yosa, Mas Yosa, ini harus cari mentor yang mendorong. Nah, saya di Tegal pertama ketemu dengan seorang penulis, ada mungkin yang kenal namanya P. Ardianto Supriyadi, itu angkatan 66, guru SMA. Disitulah saya belajar menulis, menulis puisi, saya belajar di situ. Ya. Iya. Apa? Saya sebentar. Kemudian saya belajar jadi wartawan. Ada wartawan senior namanya Pak Makroni, ini nyonya saya kenalkan, sampai kemarin meninggal saya datang. Ya, saya perlukan datang untuk itu. Nah, saya belajar di situ. Nah, kemudian saya 78 pergi ke Semarang. Ya, kenapa pergi ke Semarang? Karena saya tetap pengen sekolah.
Nah, kenapa saya bisa sekolah? Karena waktu itu sudah nggak pakai uang pangkal lagi, cuma membayar SPP. Saya bareng adik saya ini di bawah saya 2 tahun, Endang Sriandani, tapi kuliahnya bareng. Sama-sama masuk IKIP Semarang, ini jurusan olahraga, saya jurusan bahasa Indonesia. Nah, tapi saya daftar 2, yang satu di Undip, saya diterima di Undip. Nah, akhirnya saya pindah ke Undip, jadi sambil kuliah, kemudian saya mulai kerja di Suara Merdeka. Sebelum bisa kerja di Suara Merdeka, saya jadi agen koran. Ya. Saya loper, Prof. Hartono, bawa sepeda. Kadang-kadang ada yang tanya, kenapa korannya telat? Maaf Pak, tadi ada kuliah pagi-pagi. Loh, ada kuliah? Iya, saya kuliah. Oh ya sudah, telat nggak apa-apa. Jadi karena saya mahasiswa, ada yang simpati seperti itu. Saya ini ada Mbak Tin saksinya. Saya dibayari kuliah oleh orang tua saya itu hanya tahun pertama. Tahun selanjutnya saya harus cari uang sendiri. Ya, jadi ya cari uang sendiri itu ketika belum bisa kerja di Suara Merdeka. Om Marno ini guru SD tetapi juga kepala SMP. Saya tanya sama Om, saya boleh nggak ikut mengajar? Ya, kamu mau ngajar apa? Saya ngajar apa saja, pokoknya yang kosong mata pelajaran yang bisa saya ajar apa? Gitu. Kamu ngajar fisika mau? Oke, saya ngajar fisika. Tapi Pak Teguh, seumpama nggak nanti kita saingan Pak Teguh. Karena saya waktu SMA itu IPA, saya di SMP ngajar fisika. Nah, kemudian suatu saat mata pelajaran ekonomi gurunya nggak ada. Saya ditanya, Om, gue mau ngajar ekonomi koperasi waktu itu, ekonomi koperasi. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya saya dapat jam banyak berarti dapat honorarium banyak. Nah, yang celaka suatu saat guru PKK nggak ada. Kamu mau ngajar PKK? Udah nggak apa-apa, saya ngajar PKK. Nah, pokoknya asal saya ngajar PKK, saya suruh masak-masak aja pokoknya. Ya, karena siang belum makan kan ngajarnya sore, sekolah sore, SMP-nya sore. Nah, itulah yang kita kerjakan. Akhirnya saya kuliah sambil bekerja, akhirnya lulus. Nah, setelah saya lulus, banyak orang yang mengharapkan. Jadi saya sebenarnya lulus agak nipu dosen saya, Pak. Ya, jadi ada dosen, Mas, ben cepet lulus bicara nih. Ini mata kuliah masih kurang 2, Pak. Ya wis, caramu supaya cepet. Saya datangi dosennya. Pak, saya ini kurang lulus 1, kalau Bapak nggak memberi lulus, saya nanti bisa terlambat 1 tahun atau 1 semester lupa waktu. Oh sudah, kamu lulus. Yang 1 saya datangi juga. Pak, kurang 1. Akhirnya lulus. Nah, kemudian yang dosen pembimbing saya, dia bilang, kamu skripsi nggak saya baca, asal kamu mau jadi dosen, mau jadi saya. Iya Pak, saya siap. Ya. Lulus. Tapi setelah itu saya nggak mau. Dan kenapa? Saya tetap pengen jadi orang swasta. Saya senang jadi wartawan. Saya tetap jadi wartawan. Nah, itulah riwayatnya. Nah, kemudian itu tahun 83 saya mulai lulus. Saya pindah ke Krapyak. Ya, ini riwayat selanjutnya, ini tahun sama min tahun saya pindah di Krapyak. Jadi mereka jadi saksi betapa sulitnya hidup di Krapyak awal-awal, rumahnya banjir. Ini pernah ngungsi, Bu. Nyonya sama Lintang kalau nggak salah itu kebanjiran, ngungsi itu pernah terjadi waktu di Krapyak. Saya di Krapyak mulai bikin, pokoknya cari duit terus lah pikirannya itu. Bikin agen koran, namanya Lintang Agensi. Nah, mengabadikan namanya Lintang itu, ya. Kemudian jadi dosen, ya apapun kita kerjakan. Kemudian membuat penerbit yang bikin buku-buku, itu mulai di situ. Nah, kemudian karir di Suara Merdeka terus naik, akhirnya saya dipilih menjadi wakil pemimpin redaksi di Suara Merdeka. Padahal
Suara Merdeka itu perusahaan keluarga yang biasanya diambil dari lingkungan keluarga. Nah, saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih waktu itu. Kemudian saya terpilih menjadi ketua PBI Jawa Tengah. Tahun 95 saya ditugas, sebelum itu tahun 86 saya ditugasi oleh PBI Pusat untuk mengikuti training jurnalistik ke Jepang. Jadi itu janji saya pengen keliling dunia, tapi nggak mengeluarkan uang sendiri, malah pulang sangunya lebih, bisa untuk tambah nyicil rumah gitu ya ceritanya itu saya. Tahun 86, kemudian 88 saya ke Jepang lagi karena dikirim oleh KNPI. Kemudian saya menjadi ketua PBI Jawa Tengah tahun 1992. Kemudian 1995 saya ditugasi oleh PBI lagi untuk kursus Lemhanas, hampir 1 tahun. Bisa dibayangkan kursus Lemhanas itu dimulai jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore lah. Nah, itu setiap minggu saya pulang. Jadi setiap Jumat saya pulang, Sabtu di rumah, Minggu di rumah. Kalau tidak berangkat Minggu malam, itu berangkat pagi-pagi sekali. Ya, itu saya berangkat, kalau pas punya uang ya naik pesawat, kalau enggak naik kereta. Ya, itu dilakukan tiap minggu dan hebatnya. Jadi ini mohon maaf anak-anak saya, karena saya di Jepang 2 kali, yang pertama 40 hari, kemudian 30 hari, kemudian ditambah kursus Lemhanas itu, saya nggak pernah terlambat. Nah, jadi kalau dikatakan disiplin, wah itu jangan tanya. Di Jepang itu namanya kereta itu nggak menit, detik. Jadi kalau kamu terlambat itu ya sudah, keretanya udah jalan. Nah, itu yang membuat kita. Nah, saya pelajaran berharga yang itu orang Jepang itu komitmennya terhadap kualitas itu luar biasa. Saya pernah suatu saat fotokopi masih kurang jelas, masih ada burung-burung dibuang. Nah, padahal saya sebenarnya nggak apa-apa, nggak burung-burung juga nggak apa-apa, kalau di sini kan nggak apa-apa. Mereka bilang enggak Pak, ini kalau saya berikan nanti nama saya jelek. Jadi saya ulang-ulang sampai bagus. Nah, itu salah satu contoh kenapa kalau saya minta begitu, mohon maaf ya. Jadi salahnya yang kirim saya dulu ke Jepang dan salahnya yang kirim saya dulu kursus Lemhanas, sehingga saya harus pagi-pagi. Nah, itu tahun 95, kemudian 96 saya ke Cina, kemudian ke Amerika. Nah, itulah saya ngajak istri saya ke Amerika. Karena saya sudah bayangkan kalau tidak kesempatan seperti ini, nggak mungkin saya ngajak istri saya. Jadi dia harus ikut kalau saya sedang tugas, karena itu hanya nambah uang tiket pesawat, karena penginapan dan lain-lain pasti sudah ikut. Nah, jadi mengingatkan komitmen terhadap istri-istri. Nah, kemudian 97 saya jadi anggota DPR. Nah, jadi anggota DPR waktu itu juga banyak menyayangkan DPR itu kan cuma sebentar, ini politik. Kenapa di Suara Merdeka saya sudah wakil pemimpin redaksi, saya sudah mendapat mobil dinas yang saya menentukan sendiri mobilnya, karena saya wakil pemimpin redaksi yang membidangi sumber daya manusia. Tapi saya tetap keluar karena alasan saya begini, saya sudah jadi wartawan 20 tahun, tapi jadi anggota DPR belum pernah, tak nyoba. Sialnya hanya 2 tahun jadi anggota DPR, pemilu lagi. Wah, orang ribut, wah betul kan cuma ya saya ya sudahlah, ini memang jalannya memang begini. Delalah 99 saya terpilih lagi. Bukan hanya terpilih, saya juga diminta menjadi pemimpin redaksi Suara Karya. Jadi saya jadi anggota DPR, jadi pemimpin redaksi Suara Karya dan sebagainya. Nah, itu kemudian 2004 saya terpilih jadi ketua Golkar Jawa Tengah, 2008 nyalon gubernur walaupun tidak jadi. Itu perjalanannya. Jadi 2009 saya jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah, kemudian 2014 jadi anggota DPD RI.
Nah pertanyaannya, Pak Bambang kok apa-apa bisa, apa-apa berhasil? Enggak juga. Saya gagal menjadi gubernur, ya. Tapi kan ada orang nggak jadi bupati aja bagiannya bukan main golok komik. Saya nggak jadi gubernur tenang-tenang aja. Jadi orang malah bingung sendiri, Pak Bambang ya ngapain? Ya inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saya kemudian gagal lagi tidak menjadi anggota DPD RI yang kedua 2019. Kemudian nyalon lagi 2024, nyalon DPR nggak jadi lagi juga nggak apa-apa. Ya. Saya mungkin orang yang istimewa kalau orang banyak nyalon itu banyak harus bayar sana sini. Saya nyalon gubernur itu dikasih uang, nyalon DPR RI juga dikasih uang, ya. Artinya ya memang nggak jatahnya nggak jadi juga nggak apa-apa. Ya, maksud saya begini, kalau orang berhasil itu biasa. Tapi kalau ada orang yang gagal kemudian masih mau berjuang, itu menurut saya yang luar biasa. Bisa dibayangkan. Saya mau cerita satu episode yang sangat bagaimana situasinya. 2019 saya tidak jadi DPD, 2020 pandemi COVID, saya ngurus pensiun saya, ternyata pensiun saya ada masalah di taspen. Pak Bambang ini kan selama di DPD pensiunnya tetap diambil. Ya memangnya kenapa? Kan banyak orang yang pensiunnya bisa sampai 3. Seorang tentara yang jadi bupati kemudian jadi DPR itu dapat pensiun 3. Dan saya masa cuma 2 pensiun DPR kemudian DPD nggak boleh Pak, karena itu sumber keuangannya sama. Terus gimana? Ya Pak Bambang harus membalikan selama 5 tahun. Udah, saya nggak mau membalikan ya. Ambil saja sekarang yang 5 tahun ini ambil. Nah sekarang sudah DPR baru, jadi waktunya saya dapat pensiun lagi. Jadi kemarin taspen sudah datang, Pak Bambang kami minta maaf, ini pensiun Pak Bambang kita urus lagi. Nah artinya apa yang ingin saya sampaikan? Orang itu kalau sedang susah, tapi anak-anak saya aja mungkin nggak ada yang tahu, ya, bahwa saya pensiunan tidak menerima pensiun, ya, dalam keadaan yang seperti itu, pandemi, bikin kanal YouTube nggak pernah dapat duit hampir 1 tahun seperti itu, ya. Nah inilah yang saya ingin sampaikan. Jangan pernah kecil hati kalau memang ada kesulitan-kesulitan. Yang penting kita berusaha terus, ya, bekerja terus. Dan alhamdulillah ini teman-teman yang ikutin saya ini sekarang sudah mulai kelihatan. Kita kembali menerbitkan majalah. Sampai hari ini majalah kita 4, ya. Istri saya sudah bingungi, nah saya berjanji mempertahankan 4 ini selama tahun 2025. Tetapi dengan catatan, kecuali nanti kalau ada order yang kira-kira ya sangat potensial yang saya bayangkan, ya masa nggak mau dikerjakan, ya. Yang namanya namanya rezeki kan nggak boleh ditolak. Nah inilah ibu bapak sekalian, saya bersyukur sampai saat ini, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kita harus punya mentor di dalam kehidupan. Terus terang bahwa ketika saya kecil, ketika saya tumbuh, mentor saya itu adalah mbah saya. Jadi yang Sediharjo itu sangat dekat dengan saya karena pensiun jadi kepala sekolah SD. Saya belum sempat sekolah, jadi setiap hari bergaul dengan saya. Jadi jangan khawatir cucu-cucu, kalau butuh mentor bisa dengan papa. Ini kalau manggil saya semua cucu saya itu papa, ya. Tapi kalau di belakang saya itu cerita sama temennya, saya manggilnya papa, tapi itu sebenarnya eyang saya loh. Betul tak? Ya. Nah, kemudian mentor saya selanjutnya tadi sudah saya sebut, Pak P. Ardianto Supriyadi, kemudian Pak Makroni MI. Nah, ketika di Semarang ada Om Umam Sumarno, itu juga saya lihat, saya ikuti gitu. Kemudian di Suara Merdeka saya mengenal yang namanya Pak Sutrisna, itu yang
menjadikan saya wakil pemimpin Suara Merdeka, kemudian menjadikan saya ketua PMI Jawa Tengah, kemudian di pendidikan saya itu ada Profesor Muladi. Nah, siapa yang kenal Profesor Muladi itu sangat dekat dengan saya, jadi pembimbing saya ketika S2, jadi promotor saya ketika S3, itu semua Prof Muladi. Di Jakarta saya punya namanya Pak Theo Sambuaga, itu orang Manado, Golkar, yang jadi pemimpin umum Suara Karya waktu itu ketika saya jadi pemimpin redaksinya. Nah, inilah yang selalu saya ingatkan, carilah mentor. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya orang mau menjadi mentor? Nah, pertama tentu kita harus punya keistimewaan sehingga membuat bangga mentornya. Jadi nek sing sering membuat tidak bangga ya mentornya wegah gitu ya. Karena kita kan harus mempromosikan, harus menyampaikan bahwa orang ini hebat dan sebagainya. Nah, pasti ada orang-orang berhasil, pasti ada yang menarik, yang membombong, yang mempromosikan. Nah, inilah sekali lagi mudah-mudahan di dalam setiap perjalanan ini membutuhkan itu. Dan kita harus cari, mohon maaf kalau agak menyita waktu, tapi mudah-mudahan ada gunanya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau sudah berlama-lama, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Semua yang mendengar mudah-mudahan ada gunanya. Kalau ada yang tidak jelas, saya bersedia, udah di WA ditanya, itu saya sudah menyiapkan diri, mudah-mudahan masih bisa berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.